para pendengar sekalian. Selamat datang di podcast konseling kognitif yang pertama. Di podcast konseling kognitif ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu mengidentifikasi emosi. Bersama saya Iska Apriliani dan teman saya Ninyo Mandianita, yang akan menemani kalian di podcast kali ini selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelum mulai, saya ingin menanyakan kabar para pendengar sekalian. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selalu patuhi protokol kesehatan bila keluar rumah di masa pandemi seperti ini. Gunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari bahaya virus corona. Oke guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih emosi itu apa? Mungkin, jika mendengar kata emosi, hal yang terlintas di pikiran kalian adalah marah. Tapi itu salah. Emosi bukanlah marah, melainkan marah adalah bagian dari emosi. Nah, jadi emosi itu apa sih? Sebenarnya, ada begitu banyak pengertian tentang emosi. Dikarenakan, konsep emosi selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dan untuk membicarakannya pun butuh waktu yang sangat banyak. Tapi sederhananya, emosi adalah kumpulan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. 3 hal ini mempengaruhi emosi kita dengan caranya masing-masing. Nah, jadi sekarang udah tahu ya apa itu emosi? Kalau udah tahu, kita bakal lanjut ke jenis-jenis emosi nih. Kira-kira apa aja ya jenis-jenis dari emosi? Jadi, emosi ada 4 jenis. Yang pertama yaitu senang. Dari semua jenis emosi, pasti nih emosi senang yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang. Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan, seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Emosi yang kedua adalah sedih. Emosi ini ditandai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk. Lanjut nih, yang ketiga adalah marah. Emosi ini ditandai dengan rasa frustasi, merasa tidak cocok dengan orang lain. Oke, dan yang terakhir adalah takut. Takut adalah emosi kuat yang memerankan peran penting bagi kamu untuk bertahan hidup. Saat kamu merasakan emosi ini, otot menjadi tegang, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran jadi lebih waspada. Nah, jadi itu guys jenis-jenis dari emosi. Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih, marah, atau takut nih? Kalau aku hari ini senang banget bisa berbincang-bincang santai sama kalian sekarang. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ninyo Mandianita. Saya Ninyo Mandianita, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai emosi. Jadi apa benar emosi yang tidak terekspresikan dengan baik dapat menimbulkan masalah? Sebagian orang mungkin terbiasa untuk memendam emosinya dan tidak mengekspresikannya keluar. Padahal, terbiasa menyimpan semuanya sendiri dan tidak membagikannya ke orang lain membuat beban pikiran dan mental menjadi bertambah. Hal ini yang kemudian dapat menimbulkan bahaya memendam emosi, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Nah, aku bakalan kasih tahu nih bahayanya dari menyimpan emosi, diantaranya melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengakibatkan kecemasan berlebih, mengakibatkan depresi, menyebabkan Anda beresiko lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit kronis, seperti penyakit stroke dan gagal jantung. Itu dia beberapa contohnya. Banyak banget kan bahaya dari memendam emosi? Maka dari itu guys, sangat penting untuk kita mengungkapkan emosi yang sedang kita rasakan, karena kebiasaan memendam emosi tidak akan membuat emosi itu hilang.
Justru malah akan membuat emosi tersebut tinggal di tubuh kita. Alih-alih membuat lega, memendam emosi justru akan membuat kamu merasa lebih terbebani. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana sih emosi bisa mempengaruhi perilaku seseorang? Hubungan antara emosi dan tingkah laku merupakan jalinan yang saling terkait. Dua hal tersebut sudah seperti satu paket, saling berpengaruh satu sama lain. Semua tingkah laku kita berdasar pada emosi yang sedang dialami. Emosi yang baik dapat melahirkan tingkah laku yang baik. Sebaliknya, emosi yang buruk juga berpotensi melahirkan tingkah laku yang buruk. Contohnya nih, emosi marah yang bersifat negatif dan meledak-ledak disertai dengan frustasi dan provokasi, menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresi yang akan mempengaruhi perilaku individu. Namun berbeda dengan individu yang memiliki kematangan emosional tinggi, mereka mampu meredam dorongan agresi dan mengendalikan emosinya. Pandai membaca perasaan orang lain, serta dapat memelihara hubungan yang baik dengan lingkungan. Sehingga, apabila individu memiliki kematangan emosi yang baik, individu tersebut mampu untuk mengendalikan perilaku agresinya. Keterlibatan emosi dalam suatu situasi membuat seseorang tidak mampu berpikir secara objektif. Terakhir nih, gimana sih caranya buat mengidentifikasi emosi? Jadi yang pertama, kita harus meneliti sifat-sifat emosi. Selanjutnya, ketahui emosi dasar. Emosi dasar adalah marah, takut, bahagia, dan sedih. Kemudian, pelajari tentang peran yang dimainkan oleh emosi. Setelah itu, kenali bagaimana emosi mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan. Dan terakhir, dengan mencatat saat emosi kamu muncul. Setelah kamu mengetahui kapan emosi muncul dan bagaimana perasaannya, kamu dapat mencatat emosimu untuk lebih memahami lebih lanjut tentang emosi spesifik yang kamu alami dan apa yang memicunya. Seperti itu kira-kira cara mengenali emosi pada diri. Saat seseorang dapat mengidentifikasi sesuatu yang dapat menjadi pemicu timbulnya emosi negatif, maka tindakan pencegahan dapat dilakukan untuk melindungi kesehatan mental. Memang tidak dapat menghindari semua situasi yang dapat memicu diri secara emosional, tetapi langkah-langkah yang tepat dapat dipilih, sehingga mampu keluar dari situasi yang menimbulkan perasaan tidak nyaman ini. Jadi untuk closingnya, balik lagi ke Iska Apriliani. Silahkan Iska. Jadi, menurut kalian emosi itu penting gak sih? Kalau kamu jawab tidak, aku bisa-bisa merasa sedih loh. Bercanda. Oke guys, jadi begitulah podcast kita kali ini tentang emosi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Saatnya saya Iska Apriliani undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.